Selamat buat guru-guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sehat Maher Simatupang SPD. Akan membuat tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi volume 1/4 budaya positif. Nah, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang dikatakan dengan segitiga restitusi. Pada prinsipnya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian kita lihat dari penjelasannya, maka akan terlihat bagaimana proses segitiga restitusi tersebut. Yang pertama, kita lihat bagaimana menstabilkan identitas. Tentunya dalam menstabilkan identitas ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tampilkan atau kita sampaikan. Yang pertama, ya setiap orang pasti pernah melakukan, atau kemudian bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Baru masuklah kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Tentu kita bisa bertanya tentunya pada murid kita, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau mungkin adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu kita masuk pada menyatakan keyakinan. Pada menyatakan keyakinan, kita menstabilkan keyakinan dia. Sehingga bagaimana menstabilkan identitas? Yang pertama, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, tentunya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Itulah menstabilkan identitas. Nah, kita masuki dulu pada bagaimana validasi tindakan yang salah. Yang pertama tentunya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Lalu yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Itulah validasi tindakan yang salah. Kita masuki dulu bagaimana cara menanyakan keyakinan. Tentunya kita akan berusaha bagaimana murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Lalu yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tersebut. Jadi begitulah dia caranya untuk menanyakan keyakinan kepada anak didik kita. Nah, kita lihat dulu, perhatikan ini dengan benar atau dengan pasti bagaimana kasus pertama. Pada kasus pertama itu, si Melia marah dan tidak dapat menahan rasa emosinya kepada temannya, Andreas. Karena apa? Karena Andreas sering menyontek hasil pekerjaan atau tugasnya. Melia, Bapak mendengar dari ketua kelas, kamu habis bertengkar dengan Andreas ya? Iya Pak, saya kesal. Kenapa kesal? Andreas sering mencontoh pekerjaan dan tugas saya, Pak. Oh begitu. Oh itulah karena marah dan kesal. Bapak sudah merasa kesal jika Bapak sadar di posisi kamu seperti itu. Terus lalu apa yang kamu lakukan terhadap Andreas? Saya memanggil Andreas dari segi barang saya bahkan membunuh dia. Kalau gitu seperti itu karena ada alasannya. Iya Pak, saya sudah berusaha menyelesaikan tugas saya, tapi Andreas datang menjatuhkan dan tidak mau bekerja sendiri. Bagaimana kerjaan mencontoh itu saja oleh Andreas? Bapak sangat menghargai. Tapi kamu tidak terbuat dari itu sama itu dari proses sesuatu. Sekarang coba pikirkan, apakah tindakan yang dapat menjadi sesuatu yang pasti? Menurut kamu, keyakinan itu sudah dilakukan. Selamat teman. Tapi menurut kamu menghormati anak ini mungkin bukan. Baiklah. Kalau menurut kamu itu penting, maka apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya harus bersabar dan menjaga dan sebagai kesalahan yang kepada teman-teman kita ada di dunia. Saya senang mengatasi karena saya mempunyai masalah dengan tugas. Tapi dalam masalah tersebut, saya dapat mengontrol amarah saya dan menjadi bersabar sesuai dengan Nah, kita perhatikan dulu kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua ini, kita lihat adalah persoalannya si Fahmi itu sering terlambat datang.
sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Itu suatu kesalahan bukan? Nah, kesalahan itu memang manusiawi. Orang pasti ada kesalahan. Jadi kita belajar dari kesalahan dan mencari kesalahan tersebut. Oke, kita sekarang tidak. Dalam situasi Saya sangat senang dipanggil oleh Pak Sumantobang terkait dengan keyakinan kelas dan kegiatan saya dan disiplin tentang waktu dan selalu bersama. Terima kasih. Ya, demikianlah guru-guru hebat bagaimana penerapan segitiga restitusi di dalam kelas yang meneguhkan keyakinan kelas. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.